Saudara, rata-rata setiap tahun sebanyak 10.700 orang di Kenya meninggal karena malaria. Penyakit yang dibawa nyamuk Anopheles ini makin sulit diatasi karena meningkatnya suhu global yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti gelombang panas dan banjir. Malaria menjadi penyakit yang merusak dan mematikan di Kenya. Sebagian rumah sakit di negara itu tidak memiliki obat untuk menyembuhkan. Bahkan ada pasien yang harus menyewa dokter swasta untuk merawat mereka di rumah. Pasien yang tidak mampu membayar dokter swasta, beberapa di antaranya meninggal karena kurangnya pengobatan. Malaria membuat penderitanya juga kehilangan waktu bekerja selama berhari-hari. Unaweza kwenda hospitali na wakimye ama akupeleke ward na pengine hakuna dawa. Kama mimi nilipoambiwa hakuna dawa, niliona hakuna dawa, niende nyumbani na nidungiwe nyumbani. Na nilifanya hivyo, nafikiri ndio hiyo mzee wangu nilipoteza shauri, haikuanza kupimwa, na hii inachukua 2 to 3 days bana iko malaria. Hiyo ni kali. Institut Penelitian dan Peternakan Internasional dan Institut Penelitian Medis Kenya bermitra dengan unit penyakit zoonosis untuk mempelajari bagaimana perubahan iklim memengaruhi populasi dan spesies nyamuk, termasuk pola penularan penyakit malaria melalui vektor. Institut Penelitian dan Peternakan Internasional mendirikan stasiun cuaca di berbagai lokasi untuk memantau pola cuaca. Dengan menggunakan perangkap cahaya dari pusat pengendalian penyakit, para peneliti menangkap nyamuk menggunakan karbon dioksida yang menarik nyamuk ke perangkap. Nyamuk kemudian dibawa ke laboratorium Institut Penelitian Medis Kenya untuk identifikasi spesies. Sebelumnya, nyamuk dianalisis untuk mengidentifikasi virus dan patogen yang dibawanya. Tanduk Afrika baru-baru ini mengalami banjir besar yang menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Curah hujan tinggi yang disebabkan fenomena iklim El Nino menciptakan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk malaria. Laporan malaria milik Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2023 menyebutkan pada tahun 2022 diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia. 16 juta kasus lebih banyak dibanding sebelum pandemi pada tahun 2019. With increasing temperature, with increasing amount of rainfall and humidity, there is more breeding. There are more breeding sites, and there is therefore a high chance of transmission of vector-borne diseases like malaria, like dengue, like Rift Valley fever, and chikungunya. And with this, therefore, you are likely to see increased cases of these diseases. And in an area like northern Kenya that is not very well developed in terms of health infrastructure, there will be a strain on the health system. There will be many cases reported, there will be more people admitted, they could easily run out of supplies. Pada tahun 2021, WHO mendukung vaksin malaria pertama. Vaksin ini disebut sebagai upaya bersejarah untuk mengakhiri dampak buruk penyakit malaria di Afrika yang merupakan rumah bagi sebagian besar dari sekitar 200 juta kasus dan 400 kematian di dunia. Dalam penelitian, vaksin malaria ini dianggap efektif sekitar 30%. WHO juga mendukung vaksin malaria kedua. Penelitian menunjukkan vaksin 3 dosis 75% lebih efektif melindungi dari malaria dan dapat dipertahankan setidaknya 1 tahun lagi dengan booster. Menurut rencana, kedua vaksin akan diluncurkan di beberapa negara Afrika pada tahun 2024 ini.